من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو أما بعد. Yang ulun hormati dan ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang penuh dengan keberkahan ini di sebuah tempat yang mulia juga, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberadaan kita di tempat ini menjadi sebab ridhanya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab diampuni semua dosa kita, amin ya rabbal alamin. Sampai halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Inna ba'dahum, ada di tengah tuh, inggih halaman 14 di tengah. Inna ba'dahum, sesungguhnya sebagian orang-orang yang dahulu, sebagian orang-orang yang terdahulu, kanat lahu hajatun, dia mempunyai hajat, mempunyai keinginan, mempunyai kehendak, permintaan lawan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yad'ullaha ayyu'tiyahu hajatahu, dan dia wa kana yad'ullaha, dan dia berdoa kepada Allah, ayyu'tiyahu, agar memberikan kepadanya hajatahu, hajatnya. Jadi ada orang yang terdahulu di zaman-zaman bahari itu yang punya hajat, dan dia berdoa kepada Allah agar diberikan hajatnya. Kemudian wa kana yad'u, dan dia berdoa indal ka'bati, di sisi Ka'bah. Wa yaqulu, dan dia berucap fi du'aihi, dalam doanya, wa talabihi, dan permintaannya, ya dzul jalali wal ikram, ya dzul jalali wal ikram. Jadi ada yang berdoa kepada Allah taala supaya diberikan keperluannya, supaya dikabulkan hajatnya. Kemudian berdoanya meminta Allah taala, memuji Allah dengan sebutan ya dzul jalali wal ikram. Kan kada pas, yang rancak kita ucapkan apa? Ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini ya dzal jalali wal ikram. Kalau orang apa yang pernah belajar gramatika bahasa Arab, dzu atau za itu kan termasuk asmaul khamsah. Dzu, za, zi. Ya dzal jalali wal ikram. Gitu. Jadi ada orang ini berdoa pian, ya dzul jalali wal ikram. Nggih tersalah membaca. Tersalah membaca. Hakadha, seperti ini dia membaca. Kemudian bil wawi, dengan huruf waw. Inya membaca ya dzul jalal, dzul, nya membaca dzul. Nah, kemudian fi mahallil alif, di tempatnya alif, aturannya inya membaca ya dzal jalali fathah. Ya dzal jalali dengan fathah, dengan alif, tapi inya membaca ya dzul jalali. Kemudian falam yustajab lahu, maka tidak dikabulkan untuknya. Artinya kada dikabulkan Allah taala. Kada dikabulkan Allah taala. Nggih. Falam yustajab lahu, maka tidak dikabulkan untuknya. Kemudian hatta arsyadahu ahlul arabiyah, sehingga arsyadahu, dia ditunjukkan oleh ahlul arabiyah, orang yang paham bahasa Arab. Kita kan berdoa pakai bahasa Arab, otomatis harus umpat kaidah bahasa orang. Kita berdoa pakai bahasa Arab, otomatis apa? Umpat aturan orang. Kada hendak apa namanya, kada mau sing baris sana sini ja enggih. Kada mau
sing baras sana sini. Artinya kada mau terserah kita membarisi, harus umpat, harus ikut kaidah orang, ikut aturan orang. Sama kayak kita juga ya, kalau ini ada orang berbahasa apa, bahasa Banjar atau bahasa Indonesia, harus umpat bahasa Indonesia atau bahasa Banjar aturannya ya. Kalau ini makanya ada pelajaran apa, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar ya, dengan baik dan benar. Walaupun orang Indonesia, tapi banyak orang Indonesia yang kada tahu aturan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar, ujar nggih. Jadi kayak itu juga dalam berdoa, kita berdoa pakai bahasa Arab, otomatis umpat aturan orang Arab nggih. Jadi sampai dia ditunjukkan oleh orang yang paham bahasa Arab, ila ma'rifati ma tahtal alfat, kepada mengetahui apa yang ada di bawah lafaz. Artinya makna ataupun rahasia di bawah lafaz, di bawah kata yang dibacanya tadi. Kada mau sing baca sembarangan, kada mau terserahnya, harus ada aturannya. Kemudian minal asrar, dari sir. Jadi kita sir itu Allah Ta'ala itu kan yang menentukan bahasa Allah Ta'ala, yang mengilhamkan lawan ulama bahwasanya ilmu cara bahasa Arab seperti ini, bahasa Indonesia seperti ini, bahasa apapun Allah Ta'ala akan yang memberikan apa? Memberikan ilham, pengetahuan kepada ulama. Pasti ada sirnya, pasti ada rahasianya. Kenapa harus ya dzal jalal? Ada rahasianya seperti itu. Kemudian waqala lahu, dan orang yang pandai bahasa Arab tadi berkata kepada orang yang membaca ya dzul jalali wal ikram, apa ujarnya? Ada mustijabati doaika, tidak dikabulkannya doamu itu min qabilil lahni, dari sisi lahan itu jar kita berbahasa tapi salah. Atau amun orang bahasa Arab wahin ini, amun di Saudi itu bahasa Arab pasaran ya, bahasa Arab pasaran. Kada mau umpati kaidah, kada mau umpati teori. Nah, jadi ujar Sidin, kenapa doa ikam kada dikabulkan? Karena kada ikut kaidah, kada ikut teori. Sama kayak Al-Quran. Al-Quran itu kan isinya penuh teori. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala misalkan dalam ayat innallaha, kenapa Bapak innallaha kada innallahu? Ada sebabnya inggih. Jadi ujar orang yang pandai bahasa Arab atau yang alim berbahasa Arab tadi, bepadah lawan orang yang membaca ya dzul jalali wal ikram, ikam kada dikabulkan doa itu karena salah baca tadi inggih. Salah baca bahaya inggih. Sama kayak Arab Melayu, kalau tahu Arab Melayu ya, kalau inggih kambing kambang kumbang, kambing kambang kumbang inggih. Yang bujur tuh kambing makan kambang, kambing makan kambang. Orang kada bisa membaca inggih, dibaca orang apa? Kumbang makan kambing ya. Nah, sama kayak orang kada bisa bahasa Arab, kada paham bahasa Arab, membaca inggih babu fadlidz zakar ya. Padahal aslinya babu fadlidz zikri, bab keutamaan berzikir. Tapi salah baca pian. Babu fadlidz zakar ya. Bab keutamaan itu ya. Zakar, zakarnya bahasa gitu, Bang. Inggih. Sama amun salah baca juga inggih, salah baca dalam hadis Nabi menyebutkan an-nikahu sunnati ya. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku ujar Nabi. Tapi kan kada baharokat, kada bebaris. Salah baca pian an-nikahu santai ya. Santai ya. Ini kada mau. Makanya ada aturannya, inggih ada aturannya. Jadi ujar orang Arab tadi yang pandai bahasa Arab tadi, mengetahui tentang rahasia bahasa Arab, kada dikabulkannya doamu itu karena apa? Karena keliru dalam pengucapan, fin nutqi, dalam pengucapan. Min haitsu kaunuka, dari sisi engkau, lam ta'ti bil lafzi, tidak mendatangkan dengan lafaz ala wajhi, atas jalan yang sebenarnya. Artinya ikam bujur inggih. Bujur ya dzul jalali wal ikram tuh artinya dzul jalali wal ikram bujur, ianya bujur, cuma ketika digabung harusnya kada seperti itu bacaannya, ujar inya. Kemudian minal lughati as-sahihati, dari bahasa yang sahih, dari bahasa yang betul. Kemudian lagi faqala, lalu
dia pun berucap atau berkata atau berdoa mengganti doanya ya dzal jalali wal ikram. Jadi kayak kita bahasanya biasanya kan baca ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, dibaca fathah ya dzal jalali wal ikram. Falamma manakala ata bihadzal lafzi, dia mendatangkan dengan lafaz ini, artinya membaca dengan cara yang benar ya dzal jalali wal ikram, pas sudah bacaannya sesuai kaidah bahasa Arab. Falamma ata bihadzal lafzi sahih ujiba da'watahu, ujiba du'aahu, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa berarti salah sedikit ja inggih? Salah karena memperhatikan harokat. Sebabnya apa? Sebabnya bisa kada dikabulkan doa inggih. Jadi amun rasa ragu, amun doa tu rasa dedangaran ja inggih. Rancak pang mendengar tu hafal ya inggih. Ilmu dedangaran. Lalu misalkan kadeda orang bisa Pak, bisa membaca doa baik bahasa Indonesia kalau leh. Bahasa Banjar. Atau di sujud terakhir misalkan sembahyang hajat atau sembahyang biasa berdoa kepada Allah Ta'ala, amun rasa ragu inggih bahasanya baik bahasa Indonesia pian atau bahasa Banjar sudah, Banjar dalam hati, jangan diucapkan, mau diucapkan batal sembahyang. Jadi seperti itu inggih. Jadi bagusnya itu kita ya kalau doa itu bagusnya masyarakat Banjar ini sudah disediakan atau sudah disiapkan buku-buku doa itu inggih. Ada risalah amaliyah. Ya kalau banyak doanya inggih, mulai doa bangun guring sampai doa anak guring ada di situ. Ada lagi senjata mukmin, senjata mukmin ampunnya Guru Husin Kadri Matapura, itu banyak lagi inggih senjata mukmin inggih. Jadi banyak doa pian. Jadi amun apa ngarannya amun hendak berdoa inggih sambil kita lihati ambil hati inggih. Karena ada cara-cara, artinya cara-cara baca yang memang harus diikuti, karena bahasa Arab kan bahasa Al-Quran. Al-Quran diturunkan bahasa Arab, bahkan disebutkan di dalam surga kena inggih lugat yang dipakai atau bahasa yang digunakan interaksi antara sesama penghuni surga itu bahasa Arab. Jadi disebutkan ulama bahwasanya kelak di akhirat itu manusia itu speknya atau jar kita tuh keadaan manusia di dalam surga tuh karena dibagi sesuai dalam pembagiannya masing-masing. Pertama, tinggi awaknya. Manusia di surga itu kan kalau kita lihat dari alam dunia kalah kita ini lawan umatnya Nabi Adam. Kalau pindah terjajak buhan siden, kalau di surga hitungan sama kayak di dunia, maka kada Allah Ta'ala itu maha adil. Di surga disamaratakan oleh Allah Ta'ala ukurannya. Di surga disamaratakan. Jadi ujar ulama karena di surga itu disamaratakan. Berapa ukurannya? Ukurannya adalah situn dhira, 60 dhira. 1 dhira itu setengah meter, jadi 30 meter. Jadi penghuni surga itu tingginya 30 meter. Nggih. Karena kalau disesuaikan lawan realita alam nyata, kita dijajak buhan umat Nabi Adam benarai di surga. Jadi disamakan oleh Allah Ta'ala. Bahasa apa, tinggi badannya setinggi apa ngarannya Nabi Adam, yaitu 30 meter. Kemudian rupanya lagi, secara rupa ujar ulama, rupa atau wajah penghuni surga itu karena diciptakan oleh Allah Ta'ala, laki-lakinya seperti Nabiullah Yusuf, artinya gantengnya atau bungasnya inggih. Jadi kada apa-apa kada bungas ya kalau di dunia, asal di akhirat bungas daripada di surga di dunia bungas tapi di akhirat ditapas inggih. Daripada di dunia bungas tapi di akhirat ditapas inggih, ditapas malaikat inggih. Jadi tinggi badannya seperti Nabi Adam di surga kena, kemudian lagi rupanya seperti Nabiullah Yusuf bungasnya inggih. Kalau di situ disebutkan ulama yang lakiannya, kalau biniannya kan tidak disebutkan inggih. Nah, kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Nabiullah Muhammad SAW, yaitu bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu yang dipakai. Jadi mun kada bisa bahasa Arab di dunia di sana kada kau bepander pian. Nah, behinip aja lagi inggih. Kadanya kayak itu Bang, otomatis di sana langsung bisa bahasa Arab. Langsung inggih. Kayak kenakan Arab juga tuh inggih, kita melihat kenakan Arab ini pian harat-harat, halus-halus sudah bisa bahasa Arab. Kenakan kita halus kada bisa bahasa Arab inggih.
adanya otomatis di surga, otomatis juga otomatis. Jadi itu dibagi ulama. Jadi ujar ulama, para penghuni surga itu karena tinggi badannya seperti Nabi Adam, kemudian gantengnya seperti Nabi Allah Yusuf, bahasa yang dipakai seperti bahasanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita baca doa, maka mun rasa belum hafal bujur, inggih belum hafal bujur, melihat ya ke bukunya, inggih melihat ke bukunya sambil. Kemudian rafa'a ba'duhum, mengangkat sebagian orang-orang yang dahulu. Ini kan kisah-kisah orang dahulu, inggih. Rafa'a, mengangkat, ba'duhum, sebagian orang-orang yang dahulu. Kejadian terjadi kepada salah satu dari mereka, ihda yadaihi, salah satu dari dua tangannya, indad du'a, ketika berdoa. Jadi ada orang dahulu tuh yang ketika berdoa mengangkat sebuting tangannya, inggih. Sebutingnya kada bangkat. Sebuting kada bangkat, inggih. Ihda yadaihi, salah satu dari kedua tangannya, inda doa, ketika berdoa. Kemudian fasami'a hatifan, lalu dia mendengar hatif. Hatif ini jar kita suara yang kada ada orangnya, artinya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ada suara, apa ujar suara tadi? Yaqulu, dia berkata, artinya suara tadi itu berucap, apa kata suara tadi? Lau rafa'ta, seandainya engkau angkat, kila yadaika, dua tanganmu, lastujibat da'watuk, pasti dikabulkan doamu. Lau rafa'ta, seandainya engkau angkat, kila yadaika, dua tanganmu, lastujibat da'watuk, pasti dikabulkan doamu. Artinya kita berdoa itu bujur-bujur minta lawan Allah Ta'ala, inggih bujur-bujur minta lawan Allah Ta'ala. Ya kan ujar Nabi itu dalam hadis arba'in itu kan ditanya oleh Jibril, ma huwal ihsan, apa itu ihsan? Dijawab oleh Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tarah, engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa melihat Allah Ta'ala, kada bisa merasakan bahwasanya Allah Ta'ala itu ada di hadapan kita, fa innahu yaraka, karena Allah Ta'ala maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu melihatmu. Artinya kan berdoa ini termasuk daripada menyembah Allah Ta'ala. Jadi rasakan bahwasanya kita ini bujur-bujur di hadapan Allah Ta'ala, minta lawan Allah Ta'ala. Artinya kan kalau kita misalkan waktu kenanakan minta lawan kuitan, mak minta duit, minta duit. Nah, jadi bujur-bujur perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sisi kefakiran kita. Artinya kita kada kau minta lawan siapa-siapa kecuali Allah Ta'ala, mengangkat dua tangan. Dan juga kan karena meniru Rasulullah SAW ketika berdoa kan mengangkat kedua tangan, kecuali di tempat-tempat yang kadang memungkinkan mengangkat tangan, sujud berdoa, kadang kau mengangkat tangan lian, kalau pindah teguling mengangkat tangan pas sujud, berdoa. Jadi tempat-tempat yang memungkinkan angkat tangan, maka mengangkat tangan. Selain dalam sholat, mengangkat tangan. Jadi doa ini. Cuma kadang wah inilah pian antiknya wah ini kadang kita kan disuruh berdoa tuh mangkat tangan. Kadang ada orang wah ini pian mangkat tangan tapi kada berdoa. Itu yang kadang nang umrah ataupun nang haji, supaya bagus fotonya aja mangkat kedua tangan gaya berdoa aja. Selfie sekalinya pian berdoa kada. Berdoa aja mangkat tangan. Dikira orang berdoa sekalinya apa? Sekalinya minta foto akan di situ. Akan selfie. Makanya pian orang Indonesia ini luar biasa. Di mana aja bertamu orang Indonesia, amun acara maulid atau acara apa pasti selfie-nya ada, selfie-nya ada. Artinya di negara mana aja ini Indonesia. Jadi pernah ujar apa ngarannya dosen pernah di kejadian di Sanaa, ibu kota Yaman, Sanaa. Jadi pas acara maulid, tiba-tiba di tengah-tengah acara maulid itu pian banyak flash apa ngarannya menyala, kilat-kilat lampu, kilat apa kamera. Ujar dosen pasti Indonesia disiden. Pasti Indonesia tepang budaya Indonesia jadi seperti itu. Jadi masing-masing bisi budaya jadi kadang kita lucu melihat sama kayak masalah makan budayanya pian amun kita di ulun bisi
dekan ulun waktu di Yaman dahulu. Sidin ke Indonesia rancak beberapa kali. Jadi ujar Sidin, kalau di Yaman tuh kan inggih yang ulun tahu waktu ulun di sana, waktu di Yaman tuh kan standar porsi orang makan ayam tuh sekong orang seperempat ayam pasti, sepiring seperempat ayam, artinya ayam bagi 4, katakan orang Yaman. Kalau di Oman ulun makan waktu ulun di Oman itu kan ada ziarah Nabiullah Syu'aib, ziarah Nabiullah Ayub. Di Oman standarnya sekong orang makan setengah ayam. Nggih. Jadi ayam bagi 2. Jadi misalkan di rumah 4 beranak, ayam tuh 2 ekong sekali makan. Setengah-setengah. Jadi amun di Kuwait, nggih di Kuwait sekong orang sekong ayam, tapi kada ganal banar. Nah, kayak ayam kampung tuh nah, sekong orang sekong ayam. Lalu dosen lun menyambat, enggih jar dosen lun, nang antik nih Indonesia, ujar Residen. Kenapa antik? Sudah halus di suwir-suwirnya pulang Residen. Sudah halus di suwirnya pulang. Karena Sidin makan soto sekalinya. Makan soto, enggih. Jadi Sidin sudah halus di suwirnya pulang. Halus di suwirnya. Jadi Sidin luar biasa Indonesia nih Sidin. Enggih. Cuma walaupun banyak yang lucu kayak itu, enggih. Alhamdulillah orang Indonesia tuh dipuji orang Arab ahlul Jawa, ahlul karom ya. Ahlul Jawa, ahlul karom. Orang Indonesia tuh orang yang penuh sopan santun. Nah, penuh sopan santun. Inggih. Kemudian kembali ke sini, ruya diriwayatkan. Ya, diriwayatkan. Jadi pesan dari Sidin tadi, dari kisah tadi, kalau kita berdoa angkat kedua tangan. Kemudian ketika berdoa juga maka gunakan bahasa doa yang pas, artinya bujur-bujur kita tuh hafal doa tuh, atau kalau kada hafal juga inggih maka sambil melihat di bukunya kada apa-apa inggih, atau misalkan kada juga bahasa Indonesia inggih karena ditutup pakai Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian ruya diriwayatkan atau dikisahkan anna Musa, bahwasanya Nabi Musa alaihi salam ra'a rajulan, melihat seorang laki-laki yad'u, sedang berdoa, wa yatadarra, dan sedang bermunajat. Jadi kita berdoa bermunajat meminta kepada Allah fi hajatin, dalam sebuah hajat, artinya hajatnya fi hajatihi, dalam sebuah hajatnya, artinya inya punya hajat, berdoa bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu Nabi Musa ini berkata, jadi Nabi Musa melihat orang berdoa inggih, saking kuatnya berdoa Nabi Musa itu sampai itu ucap atau sampai berkata, apa ujar Nabi Musa? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, lau kanat hajatuhu indi biyadi, seandainya hajatnya orang tadi, keperluan orang tadi, biyadi, ada di tanganku, ujar Nabi Musa. Kemudian laqadaituha, niscaya atau pasti akan kukabulkan, ujar Nabi Musa. Karena orang tadi luar biasa berdoanya inggih, luar biasa sudah berdoa meminta lan Allah Ta'ala, luar biasa ujar Nabi Musa sampai itu ucap, ya Allah seandainya hajatnya itu lawan ulun pasti lun bari sudah. Fa'auhallahu, maka Allah mewahyukan ilaihi, kepadanya. Jadi tiba-tiba turun wahyu dari Allah Ta'ala menagur Nabi Musa. Apa ujar wahyu tadi? Ya Musa, wahai Musa, inna lahu ghanaman, sesungguhnya orang tadi itu punya kambing, punya seekor kambing. Ini pernah ulun kisahkan non pian dahulu. Inna lahu ghanaman, sesungguhnya ia punya seekor kambing. Wa inna qalbahu inda ghanamihi, dan sesungguhnya hatinya bersama kambingnya. Kepikiran kambingnya ketika berdoa, memikirkan kambing pas berdoa. Wa ana la astajibu, dan aku ujar Allah Ta'ala la astajibu, tidak mengabulkan doa abadin, doanya seorang hamba, doanya manusia, yad'uni, yang berdoa kepadaku, wa qalbuhu inda ghairi, sedangkan hatinya bersama orang lain. Cemburu Allah Ta'ala inggih. Makanya Allah Ta'ala itu kan diantara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala itu ghayyur, maha pencemburu. Artinya kita berdoa lawan Allah Ta'ala, meminta lawan Allah Ta'ala zahirnya, tapi hatinya lawan yang lain. Kadang mau Allah Ta'ala mengabulkan, kadang mau Allah Ta'ala mengabulkan. Inda ghairi. Kemudian lagi di sini
fa akhbara Musa ar-rajula, maka Nabi Musa mengabarkan kepada ar-rajula, kepada laki-laki itu, bidzalika, dengan apa yang sudah diwahyukan Allah Ta'ala. Artinya bujur-bujur aja Nabi Musa, bujur-bujur ketika berdoa itu khusyuk lawan Allah Ta'ala, hadirkan bahwasanya hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanqata'a ilallahi, maka dia pun fokus kepada Allah Ta'ala. Laki-laki tadi ketika berdoa memperbaiki doanya, kemudian hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqadha hajatahu, maka Allah Ta'ala pun mengabulkan hajatnya. Jadi ketika berdoa kita harus fokus, artinya betul-betul khusyuk meminta lawan Allah Ta'ala. Tapi yang berdoa juga pian sadar-sadar, jangan lawas, apalagi amun bermakanan nggih. Mohon bermakanan, kita aja doa selamat ya, di wadah sidin tuh ya baca doa selamat. Sidin misalkan hanya dapat rezeki atau hendak kemana misalkan, inggih doa selamat. Kan kita baca doa selamat itu mendoakan mudahan orang selamat kalau inggih. Nah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan, orang itu selamat. Tapi yang baca doa ya Pak, kada sadar kepanjangan inggih. Sedangkan makanan sudah besurung. Akhirnya orang kada khusyuk kepikiran makanan, titih makanan inggih, titih makanan. Pas kada dikabulkan Allah Ta'ala, kasihan kalau yang sudah mengundang. Jadi amun sudah besurung makanan tuh inggih, sadang-sadangnya jangan tapi laju mun kawa Allahumma barik lana aja sudah inggih. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar ya. Jadi luar biasa inggih, yang berkaitan dengan doa, artinya bukan cuma sekedar mengangkat kedua tangan. Yang ngarannya doa bukan cuma sekedar mengangkat dua tangan, tapi ada adab aturan yang memang perlu dikerjakan, diperhatikan agar doa itu lakas dikabulkan Allah Ta'ala. Kemudian pembahasan terakhir atau cerita terakhir di bab doa adalah qila, dikatakan oleh orang-orang terdahulu, inna Musa alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, qala, berkata atau berucap lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ujar Nabi Musa, idza da'aka, apabila berdoa kepadamu, idza da'aka shaim, apabila berdoa kepadamu orang yang sedang puasa, wal musalli, dan orang yang sedang salat, wal mujahid, dan orang yang sedang berjihad, famadza tujibuhum, maka bagaimana engkau menjawab mereka. Jadi Nabi Musa ini bertakun Allah Ta'ala. Nabi Musa ini kan terkenal kalimullah, artinya orang yang interaksi dengan Allah Ta'ala. Waktu di Gunung Tur Sina kan Nabi Musa itu langsung interaksi, kalimullah. Jadi ujar Nabi Musa, wah ya Allah, kayak apa pian menjawab apabila orang yang berdoa, orang yang puasa, atau orang yang sholat, atau yang sedang berjuang di jalan Allah Ta'ala, bagaimana pian menjawab doa buhannya tuh. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala. Qala, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, aqulu, ujar Allah Ta'ala, aku ucapkan apabila buhannya itu berdoa, labbaika, labbaik itu kata ujar kita, aku penuhi panggilanmu, labbaika, aku penuhi panggilanmu. Qala, maka Nabi Musa pun bertanya lagi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, fa idza da'akal 'asi, apabila berdoa kepadamu oleh al-'asi, al-'asi itu orang yang maksiat, maka bagaimana pian menjawab doa buhannya? Ujar Nabi Musa kan, kalau orang yang sembahyang, orang yang puasa, orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala berdoa lawan pian, kayak apa pian menjawab? Ujar Allah Ta'ala, aku jawab dengan labbaika, aku penuhi panggilanmu. Tapi kalau ujar Nabi Musa, kalau yang berdoa itu orang yang maksiat, kayak apa? Ada orang habis maksiat lalu berdoa kepada Allah Ta'ala, ada orang yang hari-harinya misalkan ada lepas dari dosa lalu berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala, maka bagaimana cara pian menjawab doanya? Dijawab oleh Allah Ta'ala di sini. Qala, Allah berfirman, aqulu, ujar Allah Ta'ala, aku ucapkan, ujar Allah Ta'ala, labbaika, aku penuhi panggilanmu, labbaika, aku penuhi panggilanmu, labbaika, aku penuhi panggilanmu. 3 kali Allah Ta'ala, 3 kali Allah Ta'ala menjawabnya, salasan, 3 kali. Qala,
Nabi Musa pun berkata lagi, pertama yang selainnya artinya orang yang puasa, yang sembahyang, yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, i'tamada, dia bersandar atau dia berpegang ala amalihi, atas amalnya. Makanya aku jawab sekali ya, artinya ketika orang yang ujar kita, orang yang taat kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala, dijawab oleh Allah Ta'ala labbaik sekali aja. Kenapa? Karena terkadang orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan inya puasa atau sholat atau berjihad kepada Allah, inya ada terasa ta'akui diri seorang, atau mengandalkan amal. Ya Allah, ulun sudah, apa artinya dalam, kalau secara zahir itu seakan-akannya itu berkata, ya Allah ulun ini sudah puasa, kabulkan hajat ulun, kayak mengandalkan amal. Sedangkan orang yang habis maksiat berdoa kepada Allah Ta'ala kada mungkin mengandalkan amal, karena amalnya apa? Amalnya maksiat. Pasti apa? Mengharapkan kedermawanan Allah. Artinya bukan berarti amun kayak itu supaya dijawab Allah Ta'ala 3 kali maksiatnya dahulu, kada, salah mun kayak itu inggih. Maksiatnya dahulu supaya dijawab 3 kali, salah inggih. Tapi yang dimaksud di sini adalah jangan sampai orang yang sholat, yang puasa, ataupun yang dapat taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala beribadah lalu berdoa tapi mengandalkan amal, insya Allah dikabulkan Allah Ta'ala karena kita rajin sembahyang, kita rajin bersedekah, kadang itu inggih. Artinya tetap berharap kedermawanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap mengharapkan hal tersebut. Lawan juga di sini inggih pesannya kepada orang yang bermaksiat, artinya jangan putus doa. Ini luar biasa, Allah Ta'ala masih menyayangi lawan hamba-hamba yang bermaksiat, lawan manusia-manusia ataupun makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang bermaksiat masih disayangi Allah Ta'ala. Buktinya apa? Kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Buktinya kalau berdoa dijawab oleh Allah Ta'ala 3 kali. Jadi seperti itu. Dan juga yang sudah sembahyang dan lain sebagainya itu jangan merasa artinya sudah beramal, ya Allah kabulkan doa ulun karena ulun sudah beramal. Jangan, sama kayak kita sembahyang hajat, jangan merasa karena sembahyang hajat kita hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala, jangan. Artinya tetap ujungnya tetap bahwasanya semuanya itu terbulik kepada kedermawanan Allah Ta'ala. Amal kita kada ada apa-apanya. Kemudian al-babu tsalits, bab yang ketiga, husnudzan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya pembahasan tentang husnudzan. Ujar Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dzan. Hindari banyak berprasangka. Artinya prasangka yang kada baik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Ta'ala sebagai manusia-manusia yang selalu berbahagia di dunia dan di akhirat, selamat di dunia dan di akhirat, hidup beriman, mati membawa iman, husnul khatimah ala hadhi niyati kulliha wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.